Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat CEO dan founder Duta Inspirasi Indonesia, Kak Safira Al-Farisi. Yang kami hormati para pengurus pusat, Kak Lala, Kak Rian, dan Kak Dani Zaki. Yang kami hormati Project Director Duta Inspirasi Indonesia Batch 15, Pia Rangga. Yang kami hormati VPD Duta Inspirasi Indonesia Batch 15, Mia Meta. HRD Duta Inspirasi Indonesia Batch 15, Aba Afan, Uma Tantri, dan Mone Hamdi, serta fasil program maupun non-program Duta Inspirasi Indonesia Batch ke-15. Dan yang sama-sama kami banggakan, teman-teman Duta Inspirasi Indonesia Batch ke-15. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan, berkat, rahmat, taufik, serta hidayahnya, kita dapat melaksanakan acara coaching keempat Duta Inspirasi Indonesia Batch 15. Oke teman-teman, sebelumnya ada pepatah nih yang mengatakan, tak kenal maka ta'aruf. Maka perkenalkan, saya Rahmat Hamdi Purnama selaku moderator coaching pada malam hari ini yang akan menemani teman-teman dalam 1 jam ke depan. Oke, em, halo teman-teman semua, apakah suara Mone masih terdengar? Dengan Mone. Dengar Moni. Dengar Mone. Dengar Mone. Oke, sebelum kita memulai coaching kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita melantunkan doa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan karena berdoa tidak pernah selesai. Oke teman-teman, em, sebelumnya malam hari ini kita akan membahas terkait public speaking dan personal branding, yang dimana dua, dua, dua hal ini adalah hal yang saling berkaitan satu sama lain. Terlebih kita sebagai Gen Z tentu sudah sangat akrab dengan istilah personal branding dan public speaking, ataupun ketika kita menjadikan public speaking sebagai personal branding kita ke depannya. Untuk itu kami menghadirkan salah satu penggiat public speaking dan penggiat personal branding yang juga merupakan salah satu alumni dari Duta Inspirasi Indonesia batch ke-11 dari Provinsi Jambi, yaitu Kak Fahrul Riansyah Effendi. Kak Fahrul Riansyah Effendi merupakan mahasiswa hubungan internasional di Universitas Islam Negeri Jakarta. Teman-teman ada nggak nih yang dari UIN Jakarta? Boleh banget nih untuk sesekali meet up nih sama Kak Fahrul kalau ada waktu. Wah, di sini katanya ada yang bilang dekat rumahnya. Oke, boleh nih Kak Fahrul nanti di notice untuk diajak meet up nih Kak Fahrul. Oke teman-teman, Em, sebelumnya izinkan kami untuk menampilkan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Bagi panitia yang bertugas, dipersilahkan. Oke teman-teman, seperti yang bisa teman-teman lihat nih, teman-teman, Kak Fahrul merupakan seorang mahasiswa hubungan internasional di Universitas Islam Negeri Jakarta yang sudah menorehkan prestasi-prestasi yang cukup membanggakan, terutama bagi Duta Inspirasi Indonesia, karena Kak Fahrul sendiri adalah alumni dari Duta Inspirasi Indonesia. Di sini juga teman-teman bisa melihat em,
pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Kak Fahrul, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dan sekarang Kak Fahrul sedang menjadi HR di salah satu organisasi yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi, em, kalau kita berbicara tentang personal branding, tentu kita akan berbicara dengan ahlinya dan beliaulah salah satu ahlinya dan kita datangkan pada coaching malam hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita serahkan sesi coaching kita pada malam hari ini kepada pemateri kita yang super keren dan super kece. Kepada Kak Fahrul Riansyah Effendi, waktu dan layar kami persilakan. Oke, oke. Halo, cek ke Hamdi dan teman-teman semuanya, suara aku udah terdengar dengan jelas belum? Ya, terdengar jelas, Kak. Terdengar dengan Udah jelas, terdengar Kak dengan Fahrul. Dengar jelas, dengan jelas, Kak. Kak. Jelas, Kak. Oke. Aduh, ini suka banget nih karena rasuanya pas itu semua ya. Oke, anyway teman-teman, FYI di sekitar rumah aku sekarang lagi hujan gede, jadi kalau misal ada noise sedikit-sedikit, it's fine lah ya. Itu jadi background suara aja, gak usah terlalu dipedulikan. Oke, baik. Sebelumnya, oke, adik aku juga hujan. Oke, sebelumnya thank you so much, first of all, buat teman-teman Duta Inspirasi Indonesia, terkhusus para panitia dan fasilitator tentunya, batch 15. Dan thank you juga buat teman-teman dan keluarga dari Duta Inspirasi Indonesia. Mungkin langsung aja perkenalan kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam semuanya, teman-teman. Apa kabar teman-teman semuanya? Boleh dong kalau baik kasih reaction ya, karena kita di webinar atau di coaching lewat Zoom. Oke, baik. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Oke, semoga keadaan sehat selalu ya tentunya. Dan semoga materi ataupun diskusi kita pada malam hari ini bisa mendapatkan atau bisa memberikan manfaat untuk kita semua tentunya. Nah, baik teman-teman semuanya, first of all, aku mau tanya dulu sih ke panitia ini mau langsung ke PPT materi kah atau mau kenalan lebih lanjut karena aku punya portofolio sih teman-teman itu biar bisa lebih engage dan bisa lebih tahu aku sendiri. Oke, wait a minute, kita tunggu dulu. Oke, waduh nih suka nih panitia langsung gercep gitu ya. Thank you so much panitia. Oke teman-teman semuanya, sekali lagi halo perkenalkan aku Fahrul Syafendi, biasa dipanggil Rian. Mungkin next slide. Kita langsung cepet-cepet aja ya, karena nggak terlalu itu aja. Oke, next slide lagi. Aku merupakan public speaker, content creator, professional MC, human resource development, and media social specialist, also youth and environmental activist. Next slide. Oke teman-teman, ini merupakan salah satu apa ya, bukan bukan mau nyombongin diri, tapi salah satu pencapaian yang telah aku eh, dapatkan di tahun 2024 sampai sekarang, which is 35 brand partnership itu termasuk brand di endorse dan lain sebagainya, campaign, KOL dan lain sebagainya. Terus ada MC and speaker, ini both offline and online. Mungkin next slide. Oke, ini juga merupakan pas klien aku sendiri. Mulai dari teman-teman mungkin ada yang notice lah kayak Ruang Guru, Scooters, terus ada Style, um, Scooters Young Leader Exchange, and then ada My Skill, terus Jar Mimpi, dan lain sebagainya. Ini merupakan uh, beberapa brand dan klien yang pernah aku kerjasamai. Next slide. Oke, ini sebenarnya ini aku pakai portofolio edu konten kreator sebenarnya ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa lah ya biar kita makin dekat aja. Ini ada engagement konten. Ini merupakan salah satu hal yang aku bangun personal branding aku di media sosial. Mungkin next slide. Kita cepet-cepet aja ya karena waktunya nggak lama. Oke, next slide. Not important I think. Oke, next slide. Ini beberapa konten-konten yang aku buat teman-teman. Oke, boleh next slide.
Oke, ini juga ada beberapa kegiatan yang relate sama aku pribadi, teman-teman, yakni ada MC and speaker, which is di mana pada malam hari ini kita akan membahas seputar public speaking and personal branding. Next slide. Oke, mungkin itu kayaknya cukup deh. Ya, oke. Mungkin itu aja. Komiri, thank you so much for your presentation. Next slide, kita akan lanjut ke materi kita malam hari ini, yakni public speaking for a beginner, for personal branding, of course. Mungkin boleh dibantu sama komite. Anyway, teman-teman, dalam waktu kurang lebih 45 menit ke depan, nanti kita akan diskusi dan lebih ke diskusi aja ya teman-teman. Jadi jangan hanya aku nyampein materi atau aku hanya menyampaikan gagasan ataupun ilmu yang telah aku dapat gitu kan buat teman-teman. Jangan gitu, tapi lebih ke diskusi aja gitu lah ya. Oke. Oke teman-teman semuanya. Oke, baik, udah kelihatan di layar aku. First of all, sebelum aku lanjut, aku mau apresiasi dulu buat teman-teman Duta Inspirasi Indonesia Batch 15. Boleh dong beri tepuk tangan buat kalian semua, karena tadi aku ngeliatin yel-yel kalian, dan I think masih sama juga ya. Masih seru gitu lah ya sama batch sebelumnya, batch 11 juga yang pernah aku ikutin tentunya. Waktu itu aku delegasi dari Jambi. Anyone Jambi? Raise hand mungkin. Oke, iya, oke. Thank you so much ya teman-teman. Oke, next slide. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita akan fokus membahas mengenai public speaking and personal branding. Mungkin nanti di kedepannya nanti akan ada beberapa mitos ataupun fakta ataupun apa ya, ibaratnya pernyataan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang seringkali terbenak sama teman-teman. Oke, mungkin next slide aja karena tadi udah kenalan. Oke. Nah, baik teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman Duta Inspirasi Indonesia tahu nggak sih bahwasanya berdasarkan survei sekitar 72 sampai 75% orang takut berbicara di depan umum atau mengalami pre-speech anxiety. Jadi banyak sekitar 72 sampai 75 orang itu takut berbicara di depan publik atau di depan umum. Jadi ibaratnya mereka takut buat public speaking. Kira-kira apa sih beberapa kendala ataupun hambatan yang terjadi ke mereka gitu kan? Nah, beberapa kendala yang sering dihadapi dalam public speaking adalah yang pertama, yakni ada kurangnya kepercayaan diri, lalu ada tak mau ngasih materi, lalu ada tak mau ngasih halayak atau audiens, selanjutnya itu ada takut salah, ini relate banget, dan yang terakhir ada takut ditertawakan. Ini tuh I think bukan simple ya, tapi basic, tapi ini tuh ngena banget buat teman-teman ataupun aku sendiri yang terjun di dunia public speaking juga teman-teman tentunya. Nah, mungkin dalam 45 menit ke depan kita akan menjawab mitos yang ada atau stigma yang ada pada masyarakat mengenai public speaking. Yang pertama yakni orang introvert itu nggak bisa public speaking. Apakah betul ataukah salah? Nanti kita akan jawab di akhir sesi. Yang kedua, public speaker profesional itu nggak gugup atau nggak grogi sama sekali. Apakah pernyataan ini mitos atau fakta? Oke, jangan dijawab dulu. Nanti kita akan di akhir ya. Dan yang terakhir, public speaker hebat terlahir. Public speaker hebat terlahir sudah seperti itu. Sebenarnya banyak mitos. Aku kemarin itu sempat searching dibantu sama tim aku mengenai mitos ataupun stigma masyarakat mengenai public speaking. Tapi dari banyaknya stigma atau mitos itu tiga teratas itu yang ini teman-teman. Oke, next slide. Nah, next slide. Kira-kira apa itu public speaking? Mungkin teman-teman boleh banget buat raise hand. I need one or two volunteer or delegates maybe yang mau jawab. Apa sih kira-kira public speaking? Atau kata-kata apa yang terbesit dalam pikiran teman-teman jika mendengar kata public speaking? Silakan. Anyone? Anyone? Calling once? Calling twice? Oke. Teman-teman ini nggak ada yang mau.
Oh, udah banyak. I'm so sorry. Ini berarti laptop aku yang lemot ya, teman-teman. Oke, di sini aku izin milih aja ya. Oke, di sini ada dari delegasi daerah khusus Jakarta, silakan. Oke, terima kasih Kak Farul. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ferry Sanggor. Saya dari delegasi dari khusus Jakarta. Jadi saya ingin menjawab, apa sih public speaking itu? Public speaking itu menurut saya merupakan keterampilan berbicara di depan umum atau di hadapan audiens yang lebih besar dengan tujuan menyampaikan informasi, menginspirasi, mengedukasi, ataupun memengaruhi audiens. Begitu Kak menurut saya. Oke, thank you so much, Koko Ferry from daerah khusus Jakarta. Next, dan thank you so much ya, Ferry. Terima Next kasih Kak. one is siapa ya kira-kira? Cewek ya, Anit. Cewek, mungkin ini deh, Duta 15 Ngah Epa ya, from Kalimantan Barat. Silakan. Thank you, Kakak. Oke, kalau dari aku pribadi, public speaking itu adalah suatu kemampuan untuk berbicara di depan banyak orang, di mana kita menyampaikan pesan dan orang menerimanya. Lalu juga kemampuan untuk berani menyampaikan pendapat dan menyampaikan sesuatu yang ada di kepala lewat lisan. Mungkin itu, Oh, Kakak. Terima kasih. oke, sip. Thank you so much. I think that's enough. Thank you banget buat teman-teman. Teman-teman yang lain juga. Nanti aku juga bakal lebih sering nanya-nanya kayak gini lah ya. Biar kita diskusinya lebih asik gitu. Oke, next slide, Komiri. Kita akan lanjut. Apa itu sih public speaking? Oke, kita akan lanjut ke by definition atau pengertiannya, public speaking adalah sebuah seni berkomunikasi yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan, dan pendapat yang bertujuan menginformasikan, menghibur, mempengaruhi, dan dilakukan di depan audiens dengan metode dan struktur tertentu. Nah, tiga unsur dari public speaking yakni ada seni berbicara, mempengaruhi, dan audiens. From jawaban dari teman-teman tadi, itu udah betul banget. I think karena basicnya kalian udah duta ya lah ya udah terpilih dari yang terbaik terbaik dari yang terbaik ya teman-teman karena you have to be proud to be ambassador dari Duta Inspirasi Indonesia ya karena ini juga lumayan susah juga masuknya. Anyway, tadi udah benar jawabannya dan aku mau highlight bahwasanya itu tiga unsur penting dari public speaking yakni ada seni berbicara atau kemampuan berbicara yang bertujuan untuk mempengaruhi, di mana mempengaruhi ini memberikan informasi, ataupun bisa menyampaikan ide atau gagasan, ataupun opini dari kita sendiri, dan yang terakhir itu di audiens. Jadi ada objeknya, teman-teman. Jadi nggak cuman kalian itu ngomong di depan kaca doang gitu kan. Nah, contohnya itu tadi yang udah dilakukan sama Kak Hamdi tadi, teman-teman, moderator kita. Nah, Kak Hamdi ini udah melakukan adanya public speaking di mana Kak Hamdi ini telah menerapkan tiga unsur public speaking tadi, yakni ada seni berbicara, and then terus ada mempengaruhi dan menyampaikan apa ya gagasan ataupun berinteraksi dengan teman-teman, dan yang terakhir itu ada audiens, yakni teman-teman semuanya. Oke, next slide. Teman-teman, kalau penjelasan aku kecepatan, mohon dikasih tahu ya, karena biar gak kelewatan aja. BTW, ini tuh masih ada ini nggak sih summary coaching gitu? Masih ada nggak kira-kira? Masih ada, Kak. Masih ada Kak. Masih, Kak. Oke, oke sip. Nah, selanjutnya teman-teman, apa sih kira-kira tujuan dan manfaat dari public speaking gitu? Mungkin kita langsung next slide aja. Oke, tujuan dan manfaat dari public speaking tentunya banyak teman-teman, tapi mungkin akan aku rangkum jadi 4 poin, yakni ada komunikasi yang efektif, personal branding, lebih dilirik HRD, dan membangun relasi. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Ini gak bisa diganggu-gugat dan ini tuh valid banget teman-teman. Karena apa? Karena tujuan dari public speaking sendiri itu ya biar atau agar kita bisa menyampaikan pendapat ataupun gagasan kita ke orang lain itu secara jelas, dengan jelas dan efektif tentunya. Mungkin teman-teman
pernah lihat ataupun pernah ngerasain sendiri bahwasanya pas teman-teman tampil berbicara di depan publik ataupun di depan umum itu terkendala, misal kayak grogi ataupun lupa ataupun ngomongnya itu berantakan apa segala macam, otomatis orang-orang ataupun audiens yang mendengarkan teman-teman berbicara atau public speaking itu kan akan kurang maksimalkan lah ya untuk mendengarkan ataupun memahami apa aja isi dan gagasan atau pikiran yang teman-teman ingin keluarkan dan ingin disampaikan ke audiens tentunya. Nah, jadi yang pertama itu ada komunikasi yang efektif. Jadi manfaat dan tujuan dari public speaking ya emang agar komunikasi ataupun kita berbicara ke orang lain itu biar efektif gitu lah ya. Yang kedua itu ada personal branding. Nah, berlanjut ataupun melanjutkan dari tema kita atau tema coaching kita pada malam hari ini, yakni public speaking sebagai awal dari personal branding, ini itu sangat berkaitan banget teman-teman. Seperti yang telah udah dijelaskan sama Kak Hamdi tadi. Karena apa? Karena public speaking itu nggak cuman jadi pekerjaan aja teman-teman, nggak cuma jadi profesi gitu kan. Public speaker or something, presenter, MC, host, moderator, dan lain sebagainya gitu kan lah ya. Tapi I think dan udah dibuktikan juga bahwasanya public speaking itu emang udah dibutuhkan dan emang harus dibutuhkan sama semua orang gitu kan. Karena kita makhluk sosial dan tujuan kita berinteraksi sama orang lain ya agar kita bisa apa ya ibaratnya bisa berkenalan ataupun bisa menambah relasi gitu lah ya karena kita makhluk sosial tentunya nggak bisa hidup sendiri gitu kan. Nah, yang aku maksud personal branding sendiri teman-teman ini tuh ada korelasinya ke bawah ya teman-teman, di mana ada bukan ada sih banyak orang-orang yang memperhatikan public speaking itu menjadi skill yang basic gitu kan. Tapi banyak yang nggak tahu, banyak orang yang tahu bahwasanya public speaking itu emang butuh trik ataupun butuh latihan juga, nggak harus jadi gitu kan. Nggak langsung kalian bayi langsung bisa ngomong apa segala macam gitu kan butuh proses ya teman-teman. Karena jujur ya teman-teman, aku bisa di sini juga speaker ataupun bisa jadi duta inspirasi atau bisa jadi profesional MC, public speaker dan lain sebagainya itu emang butuh proses lagi, maaf, butuh proses juga teman-teman gitu kan. Dan prosesnya juga nggak instan gitu kan. Dimana dari SD, SMP, SMA itu apa ya ibaratnya mulai ikut lomba, terus aktif di kelas dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ibarat kayak dipoles, dipoles, dipoles gitu kan. Gitu. Jadi aku bisa bilang bahwa saya personal branding atau cita diri kita itu bisa lewat dari public speaking juga teman-teman. Nah, mau notes juga bahwasanya kalau teman-teman punya minat dan concern di bidang public speaking, jadi mungkin pengen jadi presenter ataupun pengen jadi moderator, public speaker dan sebagainya, which is punya dan pengen punya penghasilan juga lah ya intinya itu boleh banget buat menerapkan personal branding teman-teman. Nanti akan lebih dibahas lebih rinci ya. Selanjutnya itu ada lebih dilirik HRD of course karena aku pengalaman aku sendiri, aku waktu itu pernah megang 3 organisasi di dalam dan di luar kampus HR dan aku lebih em, concern dan lebih firm ke orang-orang yang bisa ngomong di depan publik gitu kan. Jadi nggak A, E, kayak gitu, enggak gitu kan. Ya walaupun masih latihan ataupun bisa berkembang ya teman-teman. Dan yang selanjutnya itu ada membangun relasi. Of course teman-teman, aku di sini jadi speaker, aku di sini teman-teman, aku di sini bisa ketemu teman-teman semuanya, bisa menambah relasi, ya kan? Teman-teman join Duta Inspirasi Indonesia, boleh banget dan bisa membangun relasi sama yang lain. Next slide. Oke, next slide. Nah, personal branding itu apa? Nah, kita langsung ke definition atau pengertian. Personal branding adalah proses membangun, mempromosikan, dan mengelola citra atau identitas diri yang ingin ditampilkan kepada orang lain, baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi. Nah, elemen penting dalam personal branding itu ada 4, yakni ada nilai dan visi diri, di mana kita bisa menentukan apa aja yang menjadi keunggulan dan tujuan dari karir kita ke depannya. Yang kedua itu ada citra visual, di mana ini tuh meliputi penampilan, gaya komunikasi, dan jejak digital ataupun media sosial
dan portofolio teman-teman semuanya. Selanjutnya itu ada kredibilitas atau kepercayaan publik, di mana membangun kepercayaan melalui karya, prestasi, ataupun keahlian tertentu. Dan selanjutnya yakni ada pesan yang konsisten, di mana kita itu harus bisa menyampaikan identitas dan nilai secara konsisten di berbagai hal tentunya. Nah, lanjut kita langsung ke personal branding, di mana personal branding itu apa ya, citra ataupun ciri khas dari teman-teman semuanya gitu kan. Mungkin kita bisa ambil case atau contoh gitu lah ya. Misal Kak Safira gitu kan, founder dari Duta Inspirasi Indonesia. Teman-teman udah lihat postingan dari Instagram Kemenpora nggak sih yang ngupload dari Kak Safira gitu kan? Kalau belum boleh dicek gitu kan. Oke, ada yang sudah beberapa. Itu personal branding Kak Safira itu kuat banget teman-teman. Di mana beliau itu selain founder dari Duta Inspirasi Indonesia, dia itu merupakan public speaker juga, terus punya eh, apa ya, punya penghasilan, terus punya ciri khas tertentu gitu kan. Mahasiswa berprestasi, pemuda berprestasi gitu kan, yang udah diakui sama Kemenpora dan lain sebagainya gitu kan. Itu merupakan salah satu personal branding gitu kan. Mungkin kita akan lanjut cari contoh yang lain gitu lah ya. Teman-teman tahu ini nggak sih? Kasadam, Sadam Permana. Kasadam itu dia kan alumni UI, ya, ya oke. Dia public speaker juga dan dia juga sering banget ikut atau lomba debat gitu kan. Dan sekarang berprofesi jadi content creator juga. Itu kan berpenghasilan juga ya teman-teman. Dan itu ibaratnya ada ciri atau khas yang khas banget deh sama Kasadam gitu kan dan lain sebagainya gitu kan. Kalau enggak, yang selanjutnya deh ada Kak Erika gitu kan. Kak Erika TikTokers yang udah bikin atau ngebangun personal branding dia lewat lukisan dan lain sebagainya gitu kan. Erika pelukis betul. Jadi ibaratnya kalau semisal ada yang tanya ataupun ada yang mempertanyakan dia itu siapa, jadi nggak perlu explain lagi teman-teman gitu kan. Semisal nih ya, semisal di sini tuh ada Kak Hafiz dari Sumbar gitu kan. Kalau orang-orang ataupun teman-teman kampus yang nanyain Kak Hafiz siapa sih? Oh, Kak Hafiz yang duta inspirasi gitu kan. Itu kan udah punya nama gitu kan. Kalau nggak sama juga kayak Kak Sua dari Sulawesi. Sultra gitu, I don't know. Mungkin ya itu juga boleh banget gitu kan. Punya personal branding ataupun ciri khas tertentu. Misal Kak Sua ini punya basic skill di bidang ini kah? Atau alumni dari Duta Inspirasi Indonesia kah? Dan lain sebagainya gitu. Next slide. Oke, nah selanjutnya teman-teman, jadi kita ini ngebahas public speaking and personal branding itu ngeblend aja ya teman-teman. Jadi nggak usah dipisahkan karena I think keduanya itu sangat penting dan sangat-sangat erat gitu kan. Nah, metode public speaking yang bisa aku kasih tahu teman-teman itu ada 4. Yang pertama itu ada impromptu atau ad libitum. Ini tuh metode public speaking di mana kita itu spontan, gitu kan ya. Ya, spontan. Jadi tanpa teks, tanpa persiapan dan lain sebagainya. Metode public speaking ini juga beberapa kali digunakan sama aku, sama orang lain juga. Mungkin teman-teman juga pernah eh, pakai metode public speaking yang ini. Semisal kayak waktu itu di teman-teman, semisal ditanyain sama dosen mungkin atau sama guru di sekolah gitu kan. Dimana semisal kayak, oh boleh beri atau boleh kasih tahu nggak sih pendapat kamu mengenai sistem informasi data yang ada di Indonesia saat ini itu kira-kira gimana nah gitu kan? Ataupun boleh nggak sih aku pengen denger nih pendapat kamu mengenai kondisi lingkungan dan ekosistem yang ada di Indonesia sendiri tuh kayak gimana gitu kan? Apakah baik ataupun buruk gitu kan dengan berbagai data ataupun uh, gagasan ataupun pikiran yang ada di diri kita gitu kan itu bisa langsung secara langsung gitu kan spontan gitu kan. Kedua itu ada memorizer atau hafalan, ini tuh basic juga tapi seringkali betul critical thinkingnya jalan. Basically seringkali ini diterapkan atau disusun sama teman-teman yang mau presentasi gitu kan. Semisal teman-teman punya tugas presentasi untuk ngebahas public speaking gitu kan. Jadi mungkin
definisi ataupun pengertian ataupun contoh, teman-teman boleh banget untuk cari tahu dan hafalin. I think nggak usah hafalin banget, jadi ibaratnya teman-teman paham aja lah ya apa aja yang mau disampaikan gitu kan. Dan itu udah termasuk sampai ngehafal juga gitu kan. Selanjutnya itu ada manuskrip atau naskah, di mana teman-teman pernah nggak sih, eh, ini tuh kombinasi dari hafalan juga ya teman-teman, di mana orang-orang penting ataupun pejabat-pejabat biasanya tuh ini biasa pakai naskah gitu kan ya. Biasanya kayak Pak Rektor atau Pak Presiden atau Pak Menteri dan lain sebagainya itu bisa bawa naskah ke panggung ataupun ke depan publik, mungkin bisa baca ataupun mungkin bisa melihat poin-poin apa saja yang ingin disampaikan pas pidato nanti gitu. Next. Last but not least itu ada extempore atau using note. Jadi I think ini tuh kombinasi dari ketiga metode public speaking tadi teman-teman, yakni ada impromptu, memorizer, dan ada manuscript. Di mana extempore ini sering banget aku pakai di pas aku jadi speaker ataupun presentasi tugas dan lain sebagainya. Di mana seringkali aku ini bawa catatan kecil, jadi ibaratnya kayak poin-poin bahasanya aja, eh, poin-poin pembahasan aja yang mau disampaikan ataupun yang sering kali kelupaan gitu lah ya. Jadi itu bisa meminimalisir adanya kesalahan pas kita public speaking ataupun menyampaikan materi ke orang lain tentunya. Next slide. Nah, oke. Muncul pertanyaan gitu kan. Kalian kalau misal kita udah tahu manfaat, tujuan, metode public speaking, kira-kira dari kalian sendiri tips sukses public speaking itu apa aja sih kira-kira gitu kan. Nah, kalau dari aku teman-teman, aku ini udah ngebawa materi ini tuh ke beberapa webinar ataupun seminar yang pernah aku datengin, dan aku selalu pakai ini karena I think ini worth it, bukan worth it ya, maksudnya kayak work ya, karena ini work atau bekerja banget gitu kan. Yang pertama itu ada prepare, persiapan, yang kedua ada practice, latihan, yang ketiga itu ada positive thinking, dan yang terakhir ada pray atau berdoa. Oke, kita bedah satu-satu teman-teman. Nah, prepare, persiapan ataupun persiapan pas kita mau tampil di publik itu penting banget. Karena apa? Karena yang pertama itu untuk meminimalisir adanya kesalahan, yang kedua agar komunikasi atau public speaking kita berjalan dengan lancar ataupun efektif, itu of course banget gitu kan. Dan I think prepare ini juga bisa apa ya, membuat public speaking kamu ataupun kemampuan ataupun materi yang ingin kamu sampaikan ke orang lain itu lebih firm, lebih terstruktur gitulah ya. Yang kedua itu ada practice, of course teman-teman. Latihan, latihan, dan latihan. Teman-teman mungkin pernah banget denger peribahasa mengenai practice makes perfect. Jadi ibaratnya practice and practice and practice gitulah ya. Latihan, latihan, dan latihan. Yang ketiga itu ada positive thinking. Nah, ini tuh seringkali dilupakan sama teman-teman semuanya. Ya, karena aku jujur ya teman-teman, aku aja baru tahu info ini tuh pas aku masuk semester 1 atau semester 2 di awal kuliah. Which is aku itu belum tahu ternyata positive thinking itu penting banget buat public speaking gitu kan. Karena apa? Kalau misal kita udah punya negative thinking, ya kita pas public speaking ataupun komunikasi ke orang lain itu akan ribet ataupun akan jauh lebih nggak apa ya, nggak terstruktur dan lain sebagainya gitu kan. Kalau misal kita udah punya negatif mindset atau negatif thinking, kalau misal kita punya pikiran kayak kayaknya gue bakalan salah deh, kayaknya gue bakalan belibet deh, kayak gue bakalan lupa deh nanti materinya itu gitu, kayak gue bakalan grogi deh gitu kan, misal gitu ya, misal teman-teman, aku juga pernah ngalamin dan I think teman-teman juga pernah ngalamin. Kalau misal punya mindset kayak gitu, percaya apa enggak, itu akan kejadian gitu kan. Waktu itu kemarin aku baca jurnal ataupun informasi dari media sosial di Instagram. Jadi tuh ada peneliti yang meneliti bahwasanya kalau misal kita itu punya mindset bahwa
sesuatu akan terjadi atau sesuatu yang buruk akan terjadi, itu bakal terjadi gitu kan. Nah, agar meminimalisir adanya kesalahan pas public speaking, aku saranin dan aku anjurkan teman-teman itu punya positive thinking atau positive mindset. Oke. Nah, last but not least itu pray atau berdoa. Nah, itu teman-teman itu penting banget ya karena sering kali terlewatkan, mungkin lupa ataupun mungkin grogi, I don't know why. Tapi I think berdoa sebelum kita ngomong ataupun apa segala macam itu penting banget. Karena apa? Karena kita nggak mungkin hanya diri kita teman-teman yang apa ya, yang punya ilmu apa segala macam. Tapi di atas juga yang mengarahkan atau membimbing kita gitu kan. Percaya apa enggak gitu ya? I don't know teman-teman, terserah. Tapi aku bisa bilang bahwasanya berdoa itu penting. Teman-teman yang muslim itu menyesuaikan, yang non muslim juga. Kalau dari aku pribadi itu biasanya baca Robi Sirahli Saudri Waisarli Amri Wahlud Pilihan Nisan Yafqahu Qauli, ataupun bisa solawat ataupun bisa Al-Fatihah, itu boleh banget gitu kan. Iya, oke. Thank you, thank you. Bener banget. Oke, mungkin itu tips success public speaking from me. Jadi ada 4P, which is practice, prepare, positive thinking, and pray. Next slide. Oke, Komiri, next slide. Thank you. Oke, Kak, gimana sih cara mengatasi grogi? Nah, ini tuh baru aku tambahin di last minute kemarin. Last minute tadi, karena mungkin biar aku sekalian jawab aja di sini ya. Gimana sih cara mengatasi grogi ataupun nervous pas public speaking? Karena ini merupakan salah satu tantangan, challenge ataupun uh, obstacle pas kita public speaking. Pertanyaan sejuta umat. Oke, ya. Kita umatnya ya, tonton. Next slide. Nah, yang pertama, terapkan mindset kalau grogi atau nervous itu wajar. Yang kedua itu cari hal yang bisa bantu kamu relax. Apapun, anything. Yang ketiga itu ada latihan senam lidah dan bibir. Yang keempat itu ada bangun komunikasi dengan audiens. Kita bedah satu-satu dengan cepat aja ya teman-teman. Yang pertama itu ada terapkan mindset kalau grogi atau nervous itu wajar. Itu wajar teman-teman. Kita manusia gitu kan. Kita bukan malaikat, kita bukan I don't know why gitu kan. Kita manusia, kita punya salah, kita punya kurangnya gitu kan. Kita belum sempurna, kita nggak sempurna gitu kan. Pertama, terapin mindset bahwasanya grogi atau nervous itu wajar banget. Ya, itu penting banget. Karena kalau kita udah berdamai dengan diri kita sendiri, I think dan aku percaya bahwasanya nervous itu bakal lebih terkurangi atau lebih berkurang gitu lah ya pas kita public speaking. Yang kedua itu ada cari hal yang bisa bantu kamu relax. Nah, caranya tuh banyak banget teman-teman. Mungkin ini bisa disesuaikan dengan gaya ataupun gaya public speaking teman-teman semuanya. Karena disclaimer teman-teman, aku mau ngasih tahu bahwasanya gaya ataupun gaya berbicara orang masing-masing ataupun gaya public speaking masing-masing orang itu beda-beda. Jadi kita harus menghargai dan kita bisa melihat bahwasanya keragaman dari public speaking itu banyak ternyata gitu kan. Karena aku juga nggak bakal dan nggak bisa ngejudge orang public speaking itu kayak gini loh. Ini public speaking si A ini monoton banget deh. Dia tuh serius banget gitu kan. Kalau nggak, aduh ini public speaking si B ini tuh dia sering banget bercanda deh kira-kira gitu kan. Dia sering banget ngelawak pas tampil di depan publik gitu kan. Ya itu gaya ataupun gaya berbicara masing-masing orang dan kita nggak perlu ngejudge gitu kan. Ya, nah cara buat kita bisa bantu relax itu menurut aku pribadi yang pernah aku terapkan itu yang pertama ada tatap audiens, terus anggap audiens nggak ada juga bisa. Nah, pertama itu tatap audiens. Ada beberapa orang yang nganggap bahwasannya kalau pas kita tampil di depan publik, kita itu harus nganggap audiens itu kayak batu gitu kan, kayak patung gitu ya. Kayak malahan kayak gak usah ada audiens lah kira-kira gitu kan. Udah, gue mikirnya gue ngomong sendiri aja gitu kan.
Jadi ibaratnya ada beberapa orang yang punya tipe pas ngomong di depan publik itu dia itu tatapannya ke atas atau tatapannya bukan ke audiens gitu kan. Ya it's fine kalau as long as itu membuat ataupun mengurangi grogi kamu atau membuat kamu relax, it's fine gitu kan. Kalau aku pribadi itu lebih seneng atau lebih suka ke natap mata audiens gitu kan. Jadi aku plototin satu-satu, bukan plototin ya, maksudnya aku observasi satu-satu. Oh ini wajah-wajah cantik, wajah-wajah cakep gitu kan. Dari delegasi mana, plus segala macem gitu kan. Karena menurut aku pribadi, kalau misal kita udah punya eye contact ataupun punya apa ya, relation sama audiens itu akan jauh lebih mudah gitu teman-teman. Nah, itu terserah teman-teman. Ada juga yang punya kebiasaan mengepal tangan, kayak set gitu kan, biar nggak grogi gitu kan, biar relax gitu kan. Ada juga yang mengepal kaki gitu kan, mengepal apa ya, jari kaki gitu loh, jari jempol kaki itu dikepal gitu kan. Itu ada beberapa teman aku ataupun teman-teman public speaker yang lain yang bilang bahwasanya itu work ataupun bekerja di mereka. It's fine. As long as mereka itu nyaman dan bisa membantu mereka itu lebih relax. Next slide itu ada latihan senam lidah dan bibir. Ada, oke, mungkin aku bakal ngasih contoh aja kali ya. Ada beberapa tipe ataupun latihan yang biasa aku pakai sebelum public speaking. Yang pertama itu ada basic banget kayak boleh banget teman-teman mau nyoba sekarang, tapi nggak usah on mic ya. Aku pengen lihat aja teman-teman, boleh banget untuk praktek. Oke, ya awas muncrat. Ya hati-hati teman-teman. Oke, itu senam bibir. Nah, selanjutnya itu ada bisa bisa juga pakai latihan kayak gini kayak A I U E O, A I U E O gitu kan. Bisa juga kalau mau nyanyi dulu boleh, kalau mau push up dulu boleh, as long as itu bisa ngebuat teman-teman itu lebih bisa menurunkan grogi ataupun nervous pas kita tampil public speaking gitu. Oke. Oh iya, oh iya aku lupa mau mention ada juga tongue twister teman-teman. Tahu nggak sih tongue twister, latihan kata-kata yang mirip itulah ya. Misal kayak ular melingkar di atas pagar, ular melingkar di atas pagar, atau kuku kaki kakekku di atas, eh misal kuku kaki kakekku, kuku kaki kakekku, misal gitu. Ya paku, aku, ayahku, ya semisal ya teman-teman boleh banget searching referensi yang bisa teman-teman coba dan latihan, dan semoga itu berhasil buat teman-teman. Itu naik sekedar tips aja ya. Last but not least itu ada bangun komunikasi dengan audiens. Nah, ini tuh kenapa sangat penting? I think karena kita public speaking tujuannya itu untuk mempengaruhi ataupun untuk apa ya? Untuk memberikan ataupun untuk berdiskusi ataupun untuk memberikan pendapat, gagasan, opini yang dari yang ada di diri kita ke orang lain tentunya. Kalau misal kita nggak punya basic relations ataupun nggak punya skill untuk bangun komunikasi dengan audiens, aku jamin akal jauh lebih sulit gitu kan. Tadi udah aku contohin, udah aku praktekin bahwa saya tadi di awal, teman-teman ada yang tahu public speaking nggak gitu? Teman-teman ada yang tahu definisi dari public speaking nggak kira? Gitu kan. Jadi bangun komunikasi sama orang ataupun sama audiens, halayak ataupun orang-orang yang kita tuju buat public speaking itu sangat penting teman-teman. And trust me. Ini penting banget. Oke, mungkin next slide. Oke. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita itu lanjut ke next slide, yakni ada channel public speaking. Ini tuh ada beberapa channel yang aku rekomen buat teman-teman semuanya. Ini tuh di YouTube ya teman-teman. Aku kemarin mau nyari yang di Instagram sama di Spotify, which is podcaster gitu kan.
Tapi I think podcaster itu kan udah punya basic skill public speaking bagus lah ya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman cari podcaster siapapun yang udah punya nama, I think dia tuh udah jago public speakingnya gitu kan. Jadi yang aku tampilin itu dari YouTube. Yang pertama itu ada TEDx, TED Talks, TEDx chapter dari universitas di Indonesia ataupun di universitas lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri, itu boleh banget teman-teman tonton. Aku pernah jadi salah satu panitia di TEDx di UIN Jakarta 2.0. Kalian ayo buat channel YouTube. Oke, soon ya. Thank you so much for your appreciation and your response. Anyway, lanjut teman-teman. Nah, untuk TEDx sendiri, biasanya itu aku punya experience secara offline langsung, di mana kebanyakan public speaker ataupun para pembicara di TEDx itu, mereka itu berbicara di depan publik secara impromptu ataupun secara langsung. Walaupun memang ada beberapa materi ditampilkan di slide, tapi ada masanya atau ada saatnya mereka itu dalam waktu kurang lebih 5 menit, mereka itu berbicara ataupun ngomong public speaking secara bebas gitu kan. Apa aja yang ingin mereka sampaikan atau apa aja yang ingin para speaker TEDx sampaikan ke orang-orang audiens yang datang ke event TEDx. Teman-teman tahu TEDx kan? Kalau belum tahu, boleh banget dicari tahu. Oke, oke tahu pakai banget. Ya mungkin beberapa universitas di Indonesia itu udah banyak lah yang punya TEDx-nya sendiri gitu kan. Next slide itu next slide. Next channel itu ada Kak Shirley gitu kan. Aduh ini tuh ngefans banget sih aku pribadi gitu kan. Dia tuh selain YouTuber, dia tuh ada konten kreator, dia tuh pemuda berprestasi juga gitu kan. Cakep gitu kan, berhijab dan lain sebagainya gitu kan. Aduh udah idaman banget lah ya intinya. Dan teman-teman itu boleh banget buat kepoin akun YouTube dari kakak Shirley sendiri nih teman-teman. Karena aku lihat bahwasannya dia tuh punya ciri khas tertentu buat ngomong di depan publik ataupun buat nyampein suatu materi gitu lah ya. Dan itu worth it sih buat kita tonton. Selanjutnya itu ada Public Speaking with Jonathan. Itu udah masternya, udah apa ya, udah makanan dia tiap hari gitu kan. Selanjutnya itu ada Kak Maya Rahma, terus di sini juga ada Kak Maudi Ayunda gitu kan. Nah, kalau di Instagram, platform Instagram, aku rekomen teman-teman buat cari akun Instagramnya Kak Uta. Kak Uta ya yang ini nih, Bicara PD Academy. Itu pernah aku datengin as delegasi Duta Inspirasi Indonesia waktu itu, bareng teman-teman Duta Inspirasi Indonesia yang lain, ada 5 orang, kita datang ke event mereka, event offline, dan I think itu worth it sih buat kita cari tahu public speaking itu kayak gimana, dan sama apa ya, dihandle sama orang yang berpengalaman juga tentunya gitu. Nah, eh, selanjutnya ada konten kreator yang lain, public speaker. Aku sebutin mungkin ada Kak Frey, terus ada Kak Sadam, terus ada Kak Mahira, terus ada Kak Safira gitu kan. Ada Kak Rian Yoga gitu kan. Itu banyak banget yang punya basic skill ataupun suka bikin konten mengenai public speaking. Dan kalau baru-baru ini, aku ini lagi suka nonton konten dari Kak Kadafi, I think. Dia tuh yang kayak red personal branding gitu loh, teman-teman. Tau gak sih? Misalnya kayak red personal branding kamu, kayak kamu komen, nanti akan di red sama beliau gitu kan. Jadi ibaratnya akan dikasih tahu mulai dari Instagram kamu kurang profil kah, atau kurang bionya kurang engage, atau kurang profesional, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, next slide. Oke, ini slide selanjutnya itu ada kata-kata motivasi.
communication works for those who work at it. Jadi komunikasi itu bekerja pada siapapun yang berusaha ataupun bekerja untuk memaksimalkan komunikasi yang kamu bangun sendiri. By John Powell. I don't know, Bapak John Powell. Thank you so much for your caption, I think. Next slide. Oke, committee. Next slide. Oke, let's connect, teman-teman. Em, ini bukan promosi ya, sebenarnya kayak aku pengen bangun relasi aja sama teman-teman semuanya. Ini ada Instagram aku, ada Rian Effendi. Oke, sudah follow. Terima kasih. Nanti aku follow back ya, teman-teman. Aku cek satu-satu gitu ya. Insya Allah kalau anak duta inspirasi aku follow back. Karena kalian keren-keren gitu ya. Oke, ini ada Instagram aku. Ada LinkedIn aku, Fahrul Riansyah Effendi. Ada email aku juga, Fahrul Riansyah Effendi. Jadi teman-teman, kalau mau nanya-nanya anything seputar public speaking ataupun seputar dunia perkontenan, as long as aku sebagai edu content creator, terus dan lain sebagainya, itu boleh banget buat menghubungin aku. Kalau semisal belum dijawab, diam lagi aja ya, karena maksudnya tempatnya salah, takut lupa gitu ya, atau takut keselip gitu ya. Tapi insya Allah sih enggak ya teman-teman. Walaupun ada beberapa. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. One more thing that I have to share to all of you, personal branding and public speaking itu saling berkaitan dan ini tuh sangat penting teman-teman. Terkhusus buat teman-teman Duta Inspirasi Indonesia Batch 15, kalau kalian nggak punya skill atau basic skill dari public speaking yang mumpuni atau seenggaknya public speaking yang baik, I think kalian akan jauh lebih susah. Tapi kalau misalnya kalian bisa memaksimalkan skill ataupun public speaking dari kalian pribadi dengan latihan, dengan praktis, dengan menerapkan apa saja yang udah didapatkan sama teman-teman semuanya, which is ilmu, tips and trick dan lain sebagainya itu, aku percaya teman-teman akan jadi seorang public speaker yang hebat. Not only in Duta Inspirasi Indonesia, but after kalian graduate itu karena akan lebih bersinar. I think itu. Oke. Ya, mungkin itu aja. Aku kayak kebanyakan ngomong ya, teman-teman. Sorry ya kalau kebanyakan, tapi emang itu yang pengen aku sampaikan. Mungkin itu aja. Aku balikan ke Kak Hamdi as moderator. Thank you so much. Oke, thank you so much Kak Fahrul Riansyah Effendi selaku pemateri kita pada malam hari ini. Gimana nih teman-teman, materi kita pada malam hari ini apakah relate atau tidak nih sama kondisi teman-teman saat ini? Oke, mungkin selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu ya Kak. Oke. Oke, di sini sudah banyak banget yang antusias untuk bertanya. Mungkin untuk penanya pertama, boleh nih dipilih langsung sama Kak Fahrul. Oh, aku ya, milih. Sebentar, teman-teman. Bentar ya. Kalau di aku ini ada Kak. Ini tuh ada mau berapa pertanyaan, Kak? Em, Menyesuaikan Kak, bisa bisa dua atau tiga pertanyaan. Nah, oke. Oke, teman-teman. Aku bakal pilih Kak Burundi from Sumut. Boleh? Baik, sebelumnya makasih ya Kak Aryan atas kesempatannya. Sebelumnya aku mau ucapin makasih untuk materi yang sangat insightful banget dan aku yakin teman-teman di sini juga setuju parah. Apalagi bahasanya itu public speaking di mana itu tuh jadi problemnya anak muda dan banyak orang pastinya. Karian, aku izin bertanya. Di sini aku ada dua pertanyaan. Yang pertama itu adalah bagaimana sih Kak cara untuk mengatasi rasa grogi yang muncul saat kita berbicara di depan umum atau di depan audiens yang kita rasa lebih senior atau lebih punya pengalaman daripada kita. Terus untuk pertanyaan yang kedua,
gimana cara untuk membangun kepercayaan diri dalam public speaking, terutama jika sebelumnya kita tuh punya pengalaman buruk saat berbicara di depan umum. Sekian, terima kasih Karian. Waduh, Oke, Kak saya Rian, juga. Oke, mau langsung um, dijawab atau ditampung dulu nih, Kak? I think dijawab aja sih biar cepat kali ya. Aku bakal jawab secara singkat aja sih. Thank you so much, Kak Burundi. Suaranya bagus banget ya, teman-teman. Bisa nih cocok jadi podcaster gitu kan. Oke, Kak Buru, tadi pertanyaan ada dua ya sekaligus nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Tadi ada pertanyaan ada bagaimana cara mengatasi grogi yang muncul pas public speaking di notabene pas di senior gitulah ya, orang yang lebih tua. Kedua itu ada gimana cara membangun personal branding, public speaking setelah mempunyai pengalaman yang buruk gitu. Oke, kita bedah satu-satu. Oke, cara mengatasi grogi yang muncul, I think gak cuman buat para apa ya kakak tingkat, gak cuman buat para senior, gak cuman buat para ibu-ibu, bapak-bapak dan sebagainya. I think tips-tips tadi itu bisa teman-teman eh, pakai dan teman-teman realisasikan. Mulai dari apa ya, bangun koneksi sama audiens, terus cari apa saja yang bisa mengurangi grogi teman-teman, terus ada latihan senam, terus latihan senam bibir ya, bukan senam badan, latihan senam bibir dan lain sebagainya gitu kan. Jadi I think itu yang bisa teman-teman lakuin sih buat meminimalisir adanya grogi ataupun nervous pas public speaking dimanapun, di tempat manapun gitu kan. Yang Hmm. kedua, gimana cara membangun public speaking setelah kita itu punya pengalaman buruk, gitu kan? Setelah kita mendapatkan pengalaman buruk, mungkin misal kayak kita lupa atau kita ngeblank gitu lah ya. Karena FYI ya teman-teman, dulu aku SD kelas 4 atau kelas 3 atau kelas 4 itu lomba pidato di tingkat kabupaten. Aku itu ngeblank pas lampu merah itu dinyalain. Jadi lampu merah dinyalain itu artinya itu udah selesai gitu kan. Aku ngeblank pas lomba, jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Aku ngelihat guru pendamping aku, ayo ngomong-ngomong gitu kan. Udah aku langsung ke penutupan gitu kan. Dan itu aku sangat menyesal ya. Sumpah itu nyesel banget. Aku masih ingat banget kelas S pas kelas berapa gitu SD pas lagi lomba di tingkat kabupaten. Tapi after that aku belajar dan berlatih lagi dan mungkin bisa apa ya, mencoba untuk melupakan pengalaman itu gitu kan. Karena FYI teman-teman, para public speaker ataupun orang yang bergerak di bidang public speaking itu aku rasa dan aku percaya bahwasanya mereka itu pernah struggle di kehidupan mereka masing-masing di masa-masa mereka sebelumnya gitu kan. Mungkin itu juga apa ya, pembahasan itu bisa ngejawab mitos-mitos di awal tadi teman-teman, di mana public speaker itu terlahir hebat seperti itu. Itu mitos ya teman-teman. Tadi mungkin udah dijawab ya sama teman-teman. Tapi aku bisa bilang bahwasanya public speaker itu butuh latihan dan gak instan teman-teman gitu kan. Nah, terus ada juga public speaker itu nggak mungkin grogi gitu kan. Ini tuh berkaitan ya. Public speaker tuh grogi teman-teman. Asli. Teman-teman tahu nggak sih Kak Uta yang beratnya punya founder ataupun yayasan bicara PD Akademi gitu kan. Dia tuh bilang bahwasanya orang orang kalau pas tampil public speaking atau tampil berbicara di depan umum dan dia nggak punya rasa grogi ataupun nervous, itu sombong orangnya. Itu nggak baik. Jadi ibaratnya aku bisa bilang bahwasanya nervous dan grogi itu wajar dan teman-teman harus bisa meminimalisir adanya grogi tersebut gitu kan. Jadi mungkin itu sih, mungkin bisa lupakan, bisa evaluasi diri, bisa cari support system, bisa cari lingkungan yang bisa ngedukung Kak Borundi sendiri ataupun orang lain yang punya pengalaman ini, misal gitulah ya. Karena aku bisa bilang bahwasanya platform Duta Inspirasi Indonesia itu merupakan salah satu platform cocok buat teman-teman itu mengimprove diri teman-teman. Karena nggak cuma teman-teman mahasiswa, aku dengar bahwasanya ada teman-teman SMA gitulah ya, yang udah jadi jadi delegasi Duta Inspirasi. Which is
good gitu kan. Mereka udah punya mereka udah punya personal branding sendiri di masa SMA gitu kan. Bagus gitu. Gitu sih yang bisa aku sampaikan sih Kak Burundi gitu. Oke, Kak Rian menjawab. Makasih banget untuk jawaban yang luar biasa, Kak. Oke. Thank you so much Kak Burundi for your question. Uh, Mungkin Kak Hamdi next question kali ya. Siapa nih yang milih kira-kira? Oke, karena tadi udah dari Kak Rian, mungkin boleh nih aku yang milih. Oke, silakan. Oke, karena tadi udah yang putri ya, jadi kita akan pilih satu kandidat penanya dari putra terbaik DII pada malam hari ini. Silakan tunjukkan kreativitas masing-masing, tunjukkan ketertarikannya untuk bertanya. Oke, em, di sini Moni mau boleh nih Kak Bubsan dari Bangka Belitung. Silahkan untuk bertanya. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Aku mau make sure lagi, suara aku jelas. Kayaknya jelas ya. Aman, Oke, aman, aman. sebelumnya terima kasih banyak Kak Farul, atas materinya yang sangat luar biasa. Sebenarnya kita kalau untuk materi tentang public speaking ini kan udah nggak asing lagi ya gitu kan. Yang pastinya hal yang sangat dinantikan ya, apalagi yang masih mahasiswa dan aktif banget di kegiatan gitu kan, yang suka berbicara dan memang kadang itulah hal yang aku tahu itu cara kita menilai seseorang itu bagaimana dengan gaya komunikasinya. Itu yang hal yang aku nilai pertama atau enggak first impression-nya itu Kak. Nah, hal yang jadi pertanyaan aku di background sekarang jurusan komunikasi ya di semester akhir dan meneliti tentang pola komunikasi kelompok di suatu budaya. Nah, pertanyaannya kan kakak juga banyak pengalaman eh, speaker ya di beberapa event gitu kan. Dan aku biasanya pengalamannya itu di moderator, jarang banget di MC, tapi ada sih MC. Itu ada beberapa dan lebih seringnya itu di moderator gitu kan, karena aku biasanya yang semi formal ataupun yang non formal. Kalau misalkan yang formal itu kayak aku ngerasa kaku gitu, ngomongnya kayak ngerasa kaku gitu kan, gitu. Nah, pertanyaannya gitu, gimana cara ada dua pertanyaannya, sorry Kak. Yang pertama mengenai MC formal itu cara agar nggak kaku gitu pembawaannya ya ngomongnya, walaupun kita ngomongnya udah cukup lancar ya. Tapi kan karena formal ya, jadi kayak gimana gitu aku mikirnya ya. Terus juga mengenai event, aku baru jadi speaker itu baru beberapa kali gitu kan. Cara menarik orang ya gitu, menarik orang agar oh ini jadi si Sandrian aja gitu jadi narasumbernya gitu kan, karena dia anak-anak aktif dan kegiatan kesana kesini gitu. Itu sih yang dua itu mau aku tanya Kak gitu. Boleh dibagi sharing pengalamannya Kakak yang udah banyak banget. Thank you. Oke. Oke, thank you so much Kak Busan from Bangka Belitung. Oke, disclaimer teman-teman, aku juga masih mahasiswa dan aku bisa bilang bahwa aku juga masih belajar. Eh, Mungkin aku punya pengalaman lebih ataupun punya ilmu yang sedikit berbeda dari teman-teman dan ingin aku sharing gitu lah ya teman-teman. Jadi mungkin ya kita masih belajar ya teman-teman gitu. Nah, yang pertama tadi pertanyaannya gimana sih cara kita eh, tentang atau terkait MC formal gitu lah ya. Nah, em, aku ini MC juga teman-teman, MC offline, online, informal, formal, event, itu bisa di dalam dan di luar kampus, itu juga udah sering. MC also moderator, aku bisa bilang bahwa saya untuk MC secara formal itu memang jauh lebih sulit dibandingkan MC yang non formal. Karena apa? Pertama, selain kita harus bisa terpaku sama teks ataupun cue card MC, kita juga harus punya suara yang bulat ya teman-teman. Suara yang bagus gitu kan. Misal kayak
Ladies and gentlemen, selanjutnya mari kita tampilkan bla 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 bla. Mungkin kalau semisal pertanyaan Kak Bubsan tadi itu gimana sih cara agak gimana sih cara biar terkesannya itu kita itu nggak tegang gitu kan? Ya pertama relax dulu, habis itu cari tahu notes ataupun vocal range dari teman-teman itu seberapa, dan itu bisa dilatih gitu kan. Ada tipe MC itu yang kalau MC formal itu dia punya nada do re mi, misal kayak naik ke atas gitu kan. Ada juga yang datar, ada juga yang bisa mendayu-dayu dan lain sebagainya gitu kan. Itu terserah whatever you want, dan itu masing-masing FC juga punya ciri khas sendiri ya teman-teman, kayak gitu. Jadi ibaratnya sering-sering latihan, dan kalau udah ngerasa atau udah dirasa, aduh kayaknya gue tegang banget nih, ini boleh banget buat dirubah skemanya nanti pas kita jadi MC formal gitu kan. Jadi misal pas pembukaan sampai pengenalan moderator, itu kita tuh udah tegang banget gitu kan. Dan udah kelihatan ini MC-nya nggak enjoy kayak deh gitu kan. Nah, kita bisa balas nanti di akhir penutup itu kan. Misal mungkin kita pakai nada formal tapi lebih fun dan nggak tegang gitu kan. Jadi ya disesuaikan aja teman-teman seperti itu. Jadi mungkin sama tambah satu lagi sih, harus punya good mood ya, mood yang enak gitu. Itu yang penting juga. Nah, yang kedua, gimana sih cara kita mengebangun kepercayaan kepada publik agar kita itu bisa dipilih sebagai speaker ataupun narasumber di suatu event ataupun topik tertentu. Which is misal public speaking, personal branding, self-development, self-improvement, study, dan lain sebagainya. Oke, mungkin ya aku bisa sampaikan dan yang telah aku terapkan bahwasanya teman-teman boleh banget buat kumpulin sebanyak mungkin pengalaman-pengalaman yang ada. Kalau misal dikasih kesempatan buat jadi MC, moderator, it's fine. Kalau dikasih kesempatan buat jadi speaker ataupun jadi coach buat nampilin suatu materi ataupun menyampaikan suatu gagasan dan lain sebagainya, ambil aja kesempatannya. Karena aku bisa bilang kalau misal teman-teman udah ambil, teman-teman itu bisa banget buat latihan. Kalau misal teman-teman itu belum maksimal, gitu. Yang kedua, teman-teman boleh banget mulai bangun personal branding di media sosial. Nah, aku yakin Instagram Duta Inspirasi Indonesia itu keren-keren semua. Ya, followersnya juga banyak ya, mungkin ada yang udah belasan ribu, puluhan ribu, I don't know. Tapi aku bisa bilang bahwasanya teman-teman bisa banget buat jual skill teman-teman di media sosial. Dengan cara apa? Dengan cara bisa membuat konten, bisa membuat portofolio, bisa membuat red card, bisa membuat apa lagi ya? Konten-konten mengenai prestasi-prestasi yang telah dilaksanakan atau yang telah diberikan kepada teman-teman semuanya, itu boleh banget gitu kan. Sekarang platform media sosial tuh banyak banget teman-teman. Boleh dari Instagram, YouTube, Twitter atau X, terus ada LinkedIn gitu kan. LinkedIn penting sih. Jadi terserah teman-teman mau upgrade ataupun mau apa namanya, mau personal branding di mana, terserah. Yang penting itu sesuai dengan passion dan goals teman-teman semuanya gitu. Dan aku percaya kalau misal teman-teman udah bisa dan berhasil menerapkan itu, as long as teman-teman juga konsisten, ya. Jadi nggak cuma sekali upload, sekali aktif gitu kan, abis itu ngilang apa segala macam. Aku yakin teman-teman kalau konsisten, itu event-event ataupun apa ya, kesempatan untuk menjadi speaker itu akan datang ke teman-teman semua. So don't worry, gak apa-apa teman-teman. Gitu sih Kak Bubsan ya. Bagaimana Kak Bubsan? Cukup Kak, poinnya yang aku udah dapat pertama tentang ini ya, cara kita yang vokalnya juga, terus eh, semacam A, I, U, E, O itu kan, terus itu kan juga ada kaitannya, dan juga tentang personal branding gitu. Oke, makasih Kak. Oke, thank you so much Kak Bubsan.
Next, Kak Hamdi. Oke, Kak Fahrul, apakah Kak Fahrul ingin menambah satu pertanyaan lagi? I think it's fine sih. Ini panitia kira-kira berapa lagi waktunya? Takut kemalaman ya? Iya, soalnya ada teman-teman kita yang di bagian timur sana, Kak. Iya, betul. Iya. Aku juga relate ya, teman-teman. Kalau coaching itu bener-bener jangan malam-malam lah ya, gitu kan. Oke, mungkin one more question kali ya. Mungkin mau siapa nih yang milih, Kak? Boleh dari Kak Fahrul atau dari aku? Oke, dari aku deh. Ya. Em, oke, siapa ya? Tadi cowok dia. Oke, mungkin ini tuh langsung aja ya. Satu pertanyaan, tapi aku kasih kesempatan buat dua orang. Satu cewek, satu cowok. Perempuan dan laki-laki. Ya, jadi impas gitu. Jadi nggak cuma satu ya, teman-teman. Nah, aku mau pilih Kak em, Kak Kacek Rizky from Sumatera Selatan. Waduh, ini keren banget. Udah ada kostum. Niat banget nih. Keren, keren. Sama satu Masya lagi. Allah. Iya, sama satu lagi. em, Oke nih, wait, wait, wait. I think Nong Suhe from Banten ya. Oke, silakan. Satu-satu, ayo. Dari Kak Kacek sendiri boleh, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak yang luar biasa, Karyan Syah yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa mengenai public speaking ya kak. Nah, ini ya kak, eh, saya itu sebenarnya sudah sering, maksudnya ngomong di depan umum gitu kan public speaking, tapi entah kenapa ada masa di mana saya itu ya tetap merasa grogi gitu kan. Maksudnya kayak deg-degan gitu kan, deg-degan gitu kan. Padahal saya sudah terbiasa gitu kalau ngomong. Misal saya ngomong di sini ya kak ya, saya ini sambil deg-degan gitu loh. Maksudnya gimana sih supaya meminimalisir rasa deg-degan itu untuk bisa lebih enjoy ataupun lebih tenang gitu kan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, thank you Kak Kacek. Kak Cek ya, bukan Kacek. I'm so sorry. Kak Cek Rizky. Next. Kak Nong Suhe. Ini beneran Nong Suhe atau? Oke, silakan. Halo, Kak Farul. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Wah, aku excited banget karena yang Kak Farul berikan itu sangat luar biasa. Aku nggak berhenti-berhenti ngucapin keren banget, keren banget, keren banget. So, I'm excited. Jadi, aku mau bertanya, eh kita kan sering, maksudnya misal wawancara kan termasuk public speaking juga, terus kita menjadi pemateri, jadi moderator dan lain sebagainya. Nah, tadi kan ada dikasih tips juga biar kita tuh pede buat public speaking gitu dengan sudah prepare di mana kita udah menyiapkan semua materi-materinya, kita udah nyiapin dengan fisik, mental dan semuanya. Dan ternyata ada hal yang di luar prepare kita. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak kita tuh udah menghafal nih semua materi-materi, semua wawancara, semua soal-soal wawancara. Ternyata itu tuh di luar kendali kita, di mana pas wawancara hal tersebut tuh nggak ada keluar sama sekali. Nah, gimana sih menurut Kak Fahrul sendiri kita bisa menjawab soal-soal yang belum pernah kita pelajarin sebelumnya? Gitu sih dari aku. Terima kasih Kak Fahrul. Oke, sama-sama Nong Suhe, Kak Nong Suhe ya. Mau Thank you so aja. much. Ini keren banget ya teman-teman. Aduh, saya sangat diapresiasi di sini. Saya sangat senang ya teman-teman. Thank you so much. First of all, um, thank you so much for your question, both of you, Kak Kak Cek
and also Kak Nong Suhe. Good question. Mungkin yang pertama, Kak Kacek itu bilang bahwasannya gimana sih cara bisa meminimalisir rasanya deg-degan gitu kan. I think deg-degan itu wajar sih Kak Kacek Rizky kalau semisal kita pas public speaking ataupun pas tampil di depan umum gitu kan. Berbicara di depan umum tentunya. Jadi mungkin em, aku bisa bilang selain menerapkan tips dan trik ataupun saran yang telah tadi aku sampaikan, aku punya tips lain mungkin mulai dari harus punya ini sih suara yang bukan mumpuni ya ibaratnya, suara yang enak aja didengar gitu kan. Semisal ya, ada orang yang tipenya itu ngomongnya tuh gede banget gitu kan. Semisal orang-orang dari mana gitu ya. Ada juga orang-orang yang kalau ngomong itu halus gitu kan, apa segala macam itu kan. Nah, biar kita nggak terlalu deg-degan, kita harus sesuaiin juga gitu kan dengan keadaan sekitar. Semisal em, di outdoor ataupun di indoor juga beda juga pembawaannya gitu kan. Dan untuk meminimalisir adanya rasa deg-degan, aku bisa bilang bahwasannya yang paling penting ini sih harus prepare, harus prepare, harus latihan, praktis, terus teman-teman kakak cek Kak Rizky juga boleh banget buat jaga stamina di which is di tenggorokan juga karena sometimes yang bikin grogi itu kalau semisal kita ini apa ya susah kayak falas gitu ya, tau gak sih teman-teman kayak kita ini ngomong ya tapi itu semisal semisal ya semisal kayak gitu kan, so kayak lagi tinggi-tingginya terus tiba-tiba falas gitu kan, kalau nggak kayak ada kecengklak dikit nadanya gitu kan, dan itu bisa bikin deg-degan mungkin atau nervous gitu kan. Nah, itu tuh untuk minimalisir itu boleh banget buat nerapin tips tadi dan boleh banget buat makan kencur, minum minuman yang hangat juga itu boleh banget buat public speaking. Karena waktu itu pernah aku dapat event klien konser musik dan keadaan aku ini serak banget, batuk tapi aku paksain makan kencur. Dan ini rekomendasi dari guru aku SD sama terinspirasi dari Yuya, Kak Yura Yunita, atau nggak teman-teman? Ya betul teman-teman, kencur bagus ya. Tuh, itu boleh banget buat dilakukan ya Kak Cek Rizky ya. Semoga bisa membantu. Oke, mungkin next question from Kak Nong Suhe. I think ini salah satu pertanyaan out of the box ya, karena ini bagus sih. Waktu itu pernah ditanya juga di em, kegiatan offline event di salah satu organisasi UKM di UIN Jakarta. Ada juga yang nanya, Kalian gimana sih cara kita menghadapi pertanyaan di luar kendali kita gitu lah ya. As speaker maybe atau as presentator maybe atau as yang diwawancarai dan lain sebagainya gitu kan. Nah, aku bisa bilang bahwasanya selain kita harus bisa praktis ataupun bisa prepare, kalau misal ada pertanyaan nggak diduga-duga, aku percaya nih, kalau teman-teman punya basic ataupun punya informasi sedikit atau punya pengetahuan sedikit mengenai hal tadi atau hal yang ditanyakan, itu bisa banget buat dikembangkan. Semisal, semisal apa ya? Semisal teman-teman ini ditanya mengenai apa saja sih peran organisasi internasional ataupun peran NGO baik di dalam dan luar negeri dalam menghadapi krisis lingkungan di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Waduh gitu kan. Kalau basicnya itu nggak HI atau basicnya itu bukan anak apa ya punya ketertarikan di isu-isu lingkungan atau internasional, itu bakal susah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita punya informasi sedikit nih, semisal kita tuh punya informasi mengenai ada salah satu NGO di Indonesia, misal kayak Walhi, dia tuh bergerak di bidang isu lingkungan apa segala macam, itu boleh banget buat dikembangkan teman-teman. Jadi jadi gini yang mau ditanya, misal kayak jadi gini Kak, aku bisa bilang bahwasanya untuk NGO ataupun organisasi yang bergerak di bidang lingkungan yang saya ketahui di dalam negeri, saya tahu mengenai Walhi Nasional, di mana mereka ini bergerak di bidang isu lingkungan dan lain sebagainya.
Pencapaiannya itu terlihat dari atau ukuran dari parameter dalam memaksimalkan atau mengatasi bencana alam di Indonesia, misal kayak gitu. Nah, kalau misal nggak punya informasi-informasi lain, kalau misal jadi speaker sama jadi yang diwawancara, aku punya tips teman-teman. Kalau yang kalian jadi wawancara, kalian kalau bisa jangan nggak tahu gitu kan. Kalau susah nggak tahu ya udah so tahu aja gitu kan. Walaupun memang rada salah, seenggaknya kalian ngomong dan percaya diri gitu kan. Gitu. Ya Greenpeace juga gitu kan. Nah, kalau misal jadi speaker, aku bisa bilang bahwasanya karena informasi ini kita harus valid, kita tuh bisa bilang sama audiens bahwasanya teman-teman ataupun para hadirinnya sekalian, saya masih belum mempunyai data yang akurat mengenai kerusakan lingkungan di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Mungkin yang saya ketahui bahwasanya ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan peraturan undang-undang yang telah diterapkan untuk mengatasi ini. Bla 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 bla, misal kayak gitu. Nah, untuk efektivisan dan sebagainya itu saya masih belum bisa menyampaikan bahwasannya efektif atau tidak karena saya belum mempunyai data yang akurat. Mungkin setelah ini akan saya cari atau setelah presentasi nanti di sesi Q&A saya akan cari. Mungkin seperti itu sih yang bisa dilakukan. Mungkin itu sih yang bisa disampaikan ya buat teman-teman tips-tips kecil gitu ya. Bisa mungkin semoga bisa berguna. Mungkin itu aja sih Kak Nong Suhe ya dan Kakak Cak Rizky bagaimana? Apakah sudah jelas? Udah, Kak Farul. Ya Terima kasih jelas Kak, banyak. sangat luar biasa. Terima kasih jawabannya Oke, Kak. Akhirnya bisa Manfaat tidur. berkah. oke, oke. Thank you so much teman-teman. Mungkin itu aja sih Kak Hamdi. Eh Abis ini closing statement kali ya. Silakan Kak Hamdi. Oke, sebelum Kak Fahrul closing statement nih, izinkan aku untuk menarik kesimpulan sedikit terkait apa saja yang sudah kita bahas di coaching kita pada malam hari. And the most important one is dalam public speaking, hal yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan latihan demi latihan sehingga kita terbiasa untuk melakukan public speaking baik impromptu maupun tersusun seperti apa yang telah dijelaskan oleh Kak Farul tadi. Selain itu, public speaking juga teman-teman bisa kita jadikan sebagai salah satu poin dari personal branding ketika kita ingin memiliki branding sebagai seorang public speaker dan dapat dikenal sebagai public speaker yang baik oleh teman-teman maupun orang-orang yang menilai kita hanya dari konten-konten yang kita tampilkan di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku simpulkan. Sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, mungkin dari Kak Fahrul bisa menyampaikan closing statement untuk teman-teman duta kita yang kece pada malam hari ini. Dipersilakan Kak Fahrul. Oke, thank you so much Kak Mone Hamdi for your remarks and for your ringkasan materi kita pada malam hari ini. Thank you so much, I appreciate it. Oke, baik teman-teman semuanya. Ada satu materi ataupun satu hal yang pengen aku sampaikan. Materi tadi yang belum aku sampaikan. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang nanyain ataupun kepikiran bahwa saya gimana sih Kak cara buat ngilangin kata a gitu kan. Ini secara praktis dan secara singkat aja, teman-teman boleh banget buat luangin waktu sejenak, luangin waktu sebentar dibandingkan untuk digunakan buat ngomong kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau semisal tadi notice, kalau semisal pas lagi aku ngomong, itu ada jedanya dikit kan. Nah, itu udah pernah aku lakuin triknya dan ini berhasil juga. Jadi bisa meminimalisir atau mengurangi kata-kata a yang I think itu rada ngeganggu. Itu eh, tambahan materi dikit gitu ya. Nah, mungkin closing statement yang bisa aku sampaikan, aku bisa bilang bahwasanya teman-teman di sini merupakan teman-teman terpilih, teman-teman yang hebat, teman-teman yang I think punya masa depan dan goals buat karir masa depan teman-teman
semua tentunya. Dan Duta Inspirasi merupakan salah satu platform yang cocok dan worth it buat kita ikutin. Dan aku bisa bilang bahwasanya personal branding, public speaking, and personal branding itu sangat berkaitan dan itu sangat penting. Bukan hanya di bidang pekerjaan aja, which is dilirik HR dan lebih di concernin karena dia punya skill public speaking, tapi kita sebagai human, as human being itu kita harus punya sis, kita harus punya skill ataupun komunikasi yang baik dan efektif juga ke orang lain. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan. Thank you so much once more buat teman-teman Duta Inspirasi, terutama fasilitator. Salam dari aku buat teman-teman semuanya. Thank you for having me. Aku senang dan bersyukur banget bisa diundang buat jadi speaker di coaching keempat. Ini baru awal ya, coaching keempat pada malam hari ini tentunya. Oke, last but not least, teman-teman boleh banget buat cek Instagram aku karena di sana banyak banget konten-konten mengenai edu content creator, mengenai tips and trick jadi mahasiswa, AI, self improvement, self development, public speaking, organisasi dan lain sebagainya. Semoga itu bisa memberikan kebermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman mau undang aku, speaker ataupun dan lain sebagainya itu boleh banget, feel free. Nanti bisa banget buat DM by admin ataupun by WA, itu boleh banget. Dan aku juga terbuka lebar buat teman-teman yang punya minat ataupun punya concern yang baik dan positif juga tentunya. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, apabila ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semuanya. Cheerio. Oke, teman-teman, boleh nih kita kasih apresiasi kepada Kak Fahrul karena telah memberikan kita materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Oke, boleh beri tepuk tangan yang meriah nih, teman-teman. Oke, selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat kepada pemateri, kepada panitia yang bertugas. Waktu dan layar dipersilakan. Oke, mungkin Kak Fahrul boleh dengan gaya menginspirasinya terlebih dahulu. Oke, gini ya. Oke, aku bantu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, Mungkin bisa dengan gaya menginspirasinya lagi, Kak. oke, oke. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya dengan gaya bebas. Apa ya game buat? Oh ini gaya DIP aja DIP. Aku lulusan DIP guys, BTW. Podcast podcast. Ini one podcast. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Fahrul. Oke, baik. Terima kasih Kak Moni Hamdi. Thank you so much ya dia udah jadi moderator. Oke, Ini boleh list sebelum atau sebelum meninggalkan apa namanya? Room dari Duta Inspirasi ada oleh-oleh nih buat Kak Fahrul. waduh oleh-oleh nih. Ini bisa dikirim ke rumah aku nggak sekarang atau online? Oke, mungkin silakan kepada tim yang bertugas waktu dan layar dipersilakan.
How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the life. It's been a long Terima kasih Kak Terima kasih Kak Farul. Farul. Terima Kasih kasih Kak Rian, Farul. Kak Baru Kak selamat Farul. malam. Banyak Kak. sekali. dan Nina Second juga. Halo Kak. Oke, Nanti Allah. nanti ya Kak. Uh, Baru see you nanti guys ikut minggu tanya depan. IG buat jadi pembicara. Banget Kak Farul. Banget. Boleh nggak? Thank you. Rian, Terima semangat kasih Kak sehat Farul. selalu. Buat Terima kasih selalu Nina, Masya menginspirasi. Oh, Allah. sumpah. Keren banget Guys, nggak Kakak. nggak expect Tabarakallah. ya. Terima Nggak kasih. Keren 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 banget keren. pokoknya. Kak Paru keren banget. Thank you so much teman-teman. Kalian juga keren. Reaction. Banyak. 0822. PJ apa sih? Ketawa terus. Tahan buron di. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kak Farul atas kesempatannya meluangkan waktu untuk membagikan tips and trick menjadi public speaker dan personal brander yang handal tentunya. Mungkin kalau misalkan Kak Fahrul ada acara lain, sangat diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Terima kasih Kak Fahrul. Oh, udah, oke. Oke, thank you ya, Kak Hamdi. Thank you for inviting me. Thank you so much, teman-teman. Once more, aku izin buat leave. Ya, thank you so much dan sukses selalu. See you on top ya, teman-teman. Terima Thank kasih. you. Terima Terima kasih kasih Kak Kak, sehat Farul. selalu. Terima kasih Kak. Kak Terima kasih Kak Paru. Farul. Terima Kak. kasih. Thank you so Selamat much berapa? Kak. Ayo. Ya. Tidak Nong, jaga bosan Nong, untuk tahan berbagi Nong. Kak. Selalu Ayo Nong, Terima kasih tolong Kak sabar Farul. Nong. Tahan Nong. Bismillah ya Allah. Nong kamu terlalu banyak partner Nong. Tipenya Kak Sherwin. Siapa Sherwin? Mone dokumentasi. Oh iya, astagfirullah. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi dokumentasi ya. Bagi teman-teman yang mau berada di slide pertama, silakan raise hand terlebih dahulu. Sudah. Oke, silakan Mone serahkan kepada tim PDD yang bertugas. Oke, baik. Terima kasih Mone atas kesempatannya. Untuk layar pertama, boleh dengan gaya menginspirasinya teman-teman sekalian. Dengan senyuman yang manis. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Dengan gaya bebasnya teman-teman sekalian. Ini yang kolom chat boleh ya, jangan ada dulu. Dengan gaya bebasnya 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke slide kedua. Dengan gaya menginspirasinya, boleh dengan on cam ya, on cam yang belum on cam. 1, 2, 3. Oke, dengan gaya bebasnya, berikan senyuman yang paling manis. 1, 2, 3. Gaya bebas ya, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, good job. Lanjut ke slide ketiga. Nggak ada, oke, saya kembalikan kepada moderator kece kita. Terima kasih. Oke, terima kasih ke Ocut atas dokumentasinya. Gimana nih, teman-teman masih semangat nggak? Semangat Mone. Semangat Mone. Semangat meski lagi capek ya Mone. Oke. Semangat. Oke, demikian teman-teman. Karena kita telah memulai acara coaching kita pada malam hari ini dengan doa, maka alangkah baiknya kita juga menutup dengan doa. Untuk itu, silakan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan karena berdoa tidak pernah selesai. Oke, Moni ada pantun nih di akhir. Boleh bantu cakepnya ya? Siap, Cakep. Siap, Mone. Bintang malam mulai bercahaya. Cakep. Cakep.
Tanda acara harus berakhir jua. Cakep. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Cakep. Terima kasih Oke, Terima kasih banyak. Bye, Mone. untuk selanjutnya Mone serahkan kepada PD, VPD, dan HRD. Kepada Happy PD, juga. VPD, waktu dan layar dipersilakan. Halo guys. Mia ada Mia? Happy Nurmita juga. Febrianti. Halo. Oke. Maaf sebelumnya ya Pia izin off cam lagi karena Pia lagi flu ya guys. Kebanyakan minum es dan lagi hujan. Oke, jadi apa ya? Pia pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya pada malam hari ini yang sudah